Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau bahas tentang perbedaan ya IMEI, Rewrite, IMEI Bea Cukai, terus IMEI Kemenperin. Ini per IMEI-an yang mau beli HP Google Pixel. Sebenarnya ini bisa juga diterapkan di HP lain ya, tapi ini lebih spesifik ke Google Pixel aja supaya lebih mudah. Oke, yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang sering saya jumpai di Facebook ya, di grup Facebook Google Pixel Indonesia, biasanya tentang pertanyaan IMEI. Bang, ini saya beli HP second nih, terus IMEI-nya cara ngeceknya gimana supaya tahu kalau ini IMEI beneran kedaftar atau enggak di Bea Cukai. Oke, sebenarnya cara pertama yang paling mudah adalah dengan si penjual atau si toko atau si personal yang memiliki HP tersebut ketika mau dijual bisa menunjukkan faktur pajak jika dia bilang itu unit terdaftar di Bea Cukai. Faktur pajak itu sangat penting ya. Jadi sebagai bukti bahwa HP ini benar-benar didaftarkan IMEI-nya dan bukan unit IMEI Rewrite ya. Oke, yang pertama, kalau misalnya kalian ngecek HP memastikan apakah HP tersebut Rewrite atau bukan, mungkin bisa masuk ke sini dulu ya, masuk ke tentang sistem, terus opsi developer. Nah, di sini ada buka kunci OM nih. Biasanya ini dibuka untuk melakukan unlock bootloader ya. Nah, unlock bootloader itu nanti berfungsi untuk melakukan proses selanjutnya untuk rewrite IMEI. Nah, kalau unit-unit yang sudah bayar pajak Bea Cukai mau unlock bootloadernya bisa digeser ataupun tidak, itu sebenarnya tidak masalah selama dia terdaftar secara resmi di Bea Cukai, sudah dibayarkan pajaknya dan ada faktur pajaknya, kalian bisa pakai dengan nyaman di Indonesia. Jadi jaringannya nggak akan terblokir. Nah, tetapi bagaimana dengan unit yang nggak bayar pajak, terus unlock bootloadernya nggak bisa digeser, misalnya nggak bisa on, ya udah nggak bisa diapa-apain, paling wifi only ya. Kalau beruntung ya bisa dipakai operator-operator tertentu yang kadang masih nyantol sinyalnya. Nah, sekarang bagaimana cara ngecek unit yang apakah sudah rewrite IMEI atau belum? Oke, yang pertama untuk mengecek apakah IMEI kita itu masih asli atau sudah rewrite, yang jelas pertama kalian harus ketik di sini bintang pagar 06 pagar bintang ya. Jadi di sini sudah ada IMEI ya, data IMEI-nya di sini. Yang jelas data IMEI ini bisa kalian cocokkan yang ada di SIM card-nya atau data SIM tray-nya ya. Nah, jadi kalian bisa bongkar nih SIM tray-nya di sini. Nah, di sini itu ada nomor IMEI yang tertera di sini. Jadi kalau misalnya yang IMEI yang ada di sini cocok sama yang ada di SIM tray, berarti IMEI-nya masih asli. Masih bisa kita pastikan belum di-rewrite ya. Nah, terus ciri utamanya lagi yang paling mudah ketika kalian merestart HP-nya. Punya saya ya, misalnya saya restart nih. Atau restart atau nyalain, ini nanti akan sama. Jadi ada semacam tanda bahwa HP ini telah di-unlock bootloader. Nah, biasanya yang udah kayak gitu kebanyakan sudah di-rewrite ulang atau di-rewrite IMEI-nya. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini ciri HP sudah di UBL. The bootloader is unlocked and software integrity cannot be guaranteed. Ini sebenarnya aman-aman aja ya. Hanya saja ketika nanti ada terjadi apa-apa, kayak kehilangan data dan lain-lain, pihak developer atau si Google, teorinya ya, itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan data karena sudah dilakukan unlock oleh si pemilik HP ya, secara sadar kayak gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya kayak gitu. Berarti HP sudah di unlock kayak gitu lah ya. Nah, berikutnya yang lebih mudah lagi untuk memastikan apakah IMEI-nya benar terdaftar di Bea Cukai atau enggak, terlepas dari itu unit rewrite atau bukan ya. Kadang kan ada penjual yang bilang ini sudah terbayar pajaknya nih, Bea Cukai nih. Ternyata setelah dicek unitnya rewrite. Nah, kalian bisa pastikan di cek IMEI Bea Cukai. Nanti saya kasih tahu semua deh. Semua yang saya tahu ya. Nah, kalian masukkan saja IMEI-nya di ini ada website beacukai.go.id. Ketika dimasukkan ke sini, nanti IMEI tersebut akan muncul keterangan di bawah bahwa data IMEI telah berhasil diinput kayak gitu. Itu berarti sudah aman ya, sudah dibayarkan pajaknya. Intinya kayak gitu.
Ini kadang websitenya lemot, apalagi yang Kemenperin itu ya, beberapa kali dicek gangguan terus. Mungkin servernya penuh atau bagaimana, nggak tahu. Oke, ini ya cek di websitenya Bea Cukai sini, kalau ada tulisan data IMEI telah berhasil diinput ya sudah, berarti aman, sudah terinput di Bea Cukai, bisa kalian pakai, mau di reset juga bisa, reset pabrik ya, nggak ada masalah selama unitnya bukan rewrite IMEI. Lalu untuk mengecek, yang paling gampang sih, ini yang paling mudah mengidentifikasi ya, ketik aja IMEI info gitu, nih IMEI info. Nah dari sini IMEI yang sudah kalian cek di bintang pagar 06 pagar tadi, kalian copy aja atau kalian catat terus masukkan ke sini. Nah, ketika udah masuk ke sini, nanti akan ketahuan tuh, itu IMEI HP ini beneran atau enggak. Contoh kayak punya saya ya, misalnya punya saya itu yang mana ya, bentar. Nah, ini unit HP saya adalah unit Rewrite ya. Jadi, unit tersebut tertera di sini modelnya Google Pixel 5. Sementara punya saya adalah Pixel 5a. Nah, berarti ini sudah bukan IMEI aslinya, IMEI bawaannya. Ini juga IMEI ini tertera berbeda dengan yang ada di SIM tray. Ya, intinya itu aja sih. Nggak terlalu sulit untuk mengidentifikasi apakah IMEI HP kita masih asli atau sudah rewrite. Ini saya kasih tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Tier tertingginya atau posisi tertingginya untuk IMEI yang paling aman adalah Bea Cukai, terdaftar di Bea Cukai, IMEI-nya sesuai dengan yang ada di SIM tray dan ada dicek ketika menggunakan bintang pagar 06 pagar tadi, itu sudah paling aman. Dan kalau misalnya si penjual mengaku-ngaku sudah bayar pajak, ya ada faktur pajaknya, itu sudah teraman. Di luar itu ya perlu dipertanyakan lagi. Lalu tier keduanya, ketika kalian beli Google Pixel, harganya mau murah dan mau sedikit lebih aman ya pakai unit rewrite atau beli unit rewrite IMEI yang sudah banyak dijual di beberapa toko. Ya sebenarnya saya nggak menyarankan beli unit-unit yang kayak gini ya, unit non resmi. Amannya kalian beli HP baru yang sudah resmi di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau coba-coba ya gitu, tier keduanya itu yang menurut saya cukup aman. Ya kelemahannya tidak bisa direset pabrik. Jadi kalau kalian beli udah dikasih tahu sama penjualnya jangan reset pabrik, tapi masih ngeyel ya, ini yang ada di sini nih, jangan lakukan opsi reset apapun ya di sini, karena nanti IMEI-nya akan hilang, IMEI yang sudah dituliskan itu akan hilang. Sebenarnya mudah mengatasinya, yaitu tinggal di rewrite ulang, tapi kan repot kalau misalnya kalian nggak punya PC atau kalian untuk nyari tutorialnya susah, itu akan memakan biaya dan waktu lagi. Selain itu, unit rewrite IMEI itu nggak boleh kalian tambahkan eSIM-nya ya. Tambahkan eSIM. Jangan sekalipun kalian tambahkan eSIM kalau yang di rewrite IMEI itu hanya SIM fisiknya saja. Kalau yang di rewrite IMEI dua-duanya, ini kan IMEI-nya ada dua nih, karena ada eSIM sama SIM fisik. Nah, kalau sudah direwrite dua-duanya nggak masalah, mau ditambahin juga aman-aman aja. Tapi kalau cuma satu, jangan coba-coba. Otomatis akan hilang sinyalnya. Dan kalian membutuhkan waktu dan biaya lagi buat write ulang lagi. Nah, tier ketiganya yaitu ini sudah sulit ditemukan nih, yaitu yang terdaftar di Kemenperin. Dulu tuh di tahun 2020-2022 ya, sampai 2022 itu banyak unit yang kayak gitu, Google Pixel yang dibayarkan pakai visa turis tuh. Jadi biasanya cuma 3 bulan. Nah, waktu itu kan banyak tuh jasa tembak email lah istilahnya ya, aktivasi IMEI yang ada 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, atau ya bahkan ada yang permanen kayak gitu ya. Nah, sekarang udah jarang ditemui. Sekarang jasanya yaitu jasa write IMEI yang paling banyak ditemui di Facebook atau di forum-forum HP-HP kayak gini ya, HP-HP non resmi. Nah, itu tier ketiganya. Nah, tier paling terakhir yaitu Wi-Fi only. Atau tier keempatnya ya, Wi-Fi only ya. Itu biasanya HP-nya udah nggak bayar pajak, terus unlock bootloader-nya nggak bisa digeser atau nggak bisa di on off kan. Biasanya unit Verizon. Kalau Google Pixel ya unit Verizon, dan itu nggak bisa diapa-apain, udah pasrah aja, dipakai Wi-Fi only. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau IMEI saya keblokir, apakah masih bisa pakai WiFi? Kalau hardware-nya normal, itu bisa, karena WiFi itu modem tersendiri ya, berbeda dengan modem seluler. Mungkin masih satu part, tapi itu jalur yang berbeda. Nah, kalian maka sering ditemukan HP
jualnya terus keterangannya Wi-Fi only, yaitu yang kayak gitu. Nah, kalau ada yang emailnya keblokir dan Wi-Fi-nya nggak bisa dipakai, ya berarti IC basebandnya yang kena, bukan masalah blokir emailnya. Memang HP itu kan punya hardware ya, buat nangkap sinyal itu kan ada alatnya. Nah, alatnya yang rusak berarti. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian masih bingung juga apakah yakin unit tersebut emailnya bea cukai atau bukan, kayak gitu, dari harganya ya. Beberapa toko nih yang masih saya percaya dan benar-benar benar-benar mungkin jujur atau amanah lah kata orang-orang, itu Fortis Fortuna. Harganya mahal memang. Google Pixel 3 XL ya misalnya, itu harganya masih mungkin sekarang 3-4 jutaan, tapi itu full set dan bener pajaknya sudah dibayarkan. Itu salah satu toko yang mungkin masih menjadi rekomendasi beberapa orang ya di forum-forum itu, kalau kalian pengen beli unit yang resmi atau sudah bayar pajak. Nah, dari harga udah ketahuan. Misalnya kalian masih nanya nih, Google Pixel 5 harganya 2,9 juta misalnya, terus si penjual ngasih keterangan aman, bea cukai, pajak. Kalian masih nanya, yaitu namanya salah alamat, salah tanya. Ya sudah pasti itu unit bukan resmi. Kalau misalnya memang benar-benar udah bayar pajak, pasti ada minusnya. Misalnya baterainya sudah drop, layarnya sudah shadow atau garis atau tompel kayak gitu ya, pasti itu. Karena selalu patokannya kalau beli Pixel itu, kalian cek dulu harga-harga HP di spek segitu tuh wajarnya itu berapa. Tetapi kalau dijual sangat murah, berarti ada hal yang harus kalian curigai kayak gitu ya. Oke, mungkin singkat itu aja konten tentang per-email yang saat ini saya pahami. Jika membingungkan ya kalian simak lagi aja ya. Mungkin membingungkan penjelasan saya, tapi seenggaknya kayak gitulah yang harus kalian pahami sebelum beli Google Pixel. Ada 4 tier atau 4 klasifikasi tentang HP Google Pixel berdasarkan ini ya kriteria persinyalannya ya, per-emailnya, yaitu bea cukai, rewrite, Kemenperin, atau Wi-Fi only lah intinya kayak gitu. Dan beberapa hal yang harus kalian cek kalau kalian nggak yakin atau benar-benar awam nih tentang HP Google Pixel, atau pertama kali mau beli, mau coba-coba. Simak aja video ini atau ulangi lagi, atau kalian diskusi aja di kolom komentar. Mungkin ada user yang lebih pandai menjelaskannya dengan lebih singkat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.